Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sungguh bersyukur karena hari ini kita berada di penghujung tahun. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kita akan mengawali kebaktian tutup tahun pada malam hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai setiap kita, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai setiap kita. Amin. Berada di penghujung tahun membuat setiap kita belajar untuk melihat jejak-jejak tangannya yang menuntun dan memimpin kita. Dan itu seharusnya membuat hati kita menaikkan pujian baginya. Tuhan nama
hadapan kesucian-Mu ya Tuhan, membuat kami menyadari siapa kami sebenarnya. Kami sadar segala keterbatasan kami, kekurangan kami, bahkan kami manusia yang berdosa. Tapi sungguh kami mengucap syukur Engkau mengasihi kami, Engkau menebus kami, Engkau mengizinkan kami dengan melayakkan kami untuk datang di rumah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dan kalau kami melihat hari-hari yang sudah kami lewati, kami bersyukur karena kami tahu bukan karena kepantasan kami, kekuatan kami, kehebatan kami melaluinya. Tapi kami melihat karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu yang menuntun untuk kami melewati hari-hari yang ada di depan kami. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami tiba di penghujung tahun. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami juga boleh datang beribadah. Kami datang Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami datang untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kebaktian tutup tahun pada malam hari ini. Sehingga sungguh Tuhan, melaluinya hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik itu, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah berita anugerah untuk setiap kita. Saya mengundang setiap kita bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Iman di dalam Allah Tritunggal yang menghantar kita sampai di penghujung tahun. Dan seharusnya membuat setiap kita belajar untuk selalu bersyukur karena sesungguhnya Dialah yang membawa setiap kita melewati hari-hari yang kita lalui. Mari bersama-sama kita pujikan ini dengan sukacita. Bertepuk tangan dengan suasana hati yang sungguh bersukacita. Na
atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Amin, bersyukurlah sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. 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 Bersyukurlah. Semakin kita mengukur hari-hari kita, akan membuat kita semakin bersyukur. Karena Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan secara kreatif melalui drama oleh semua rekan-rekan hamba Tuhan. Amin. Iya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Oh anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-sama kita pujikan lagu ini. Kita katakan Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
tercatat dalam kitab sejarah bangsa Israel. Pada waktu itu usia Daud sudah sangat lanjut dan sudah semakin tidak berdaya. Karena merasa bahwa akhir hidupnya sudah dekat, berniatlah Daud mengumpulkan keluarganya dan para pejabat penting di istananya. Maka datanglah Batsheba, Salomo, Nabi Nathan dan panglima tentara Israel. Ketika semua yang diundang sudah berkumpul, berpesanlah Daud kepada mereka. Dia mengajak mereka untuk menengok ke belakang dan mengucap syukur dengan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Semakin mengukur, semakin mengucap syukur. Selamat pagi, Ndoro Ratu. Selamat pagi, Abisak. Ya opo, kabar tuanmu Raja Daud? Aduh, begini, Doro, saya sudah selesai menyeka dan juga memberi pakaian yang rapi buat Tuan Daud. Tapi masalahnya Tuan Daud belum makan. Aduh, sulit, Doro. Dari pagi belum mau makan. Iya, Ndoro, belakangan ini Tuan Daud sulit makan, bahkan disuapi sekalipun juga sulit beneran. Iyalah, disuampi juga ndak mau. Benar, Ndoro. Aduh. Sabarno, Abisak. Coba lagi disuapi. Dicoba no lagi. Baik. Maklum aja lah. Baik. Tuanmu Raja memang sudah makin tua soalnya. Saya coba lagi ya, Ndoro. Iya, Ya coba memang lagi ya. sudah sepuh ya, Ndoro ya. Segala sesuatu mengalami penurunan. Sabarno ya, Abisak. Baik, Doro. Mari, Doro, saya pamit. Prajurit,
Kelihatannya pertemuan hari ini sudah siap. Apakah masih ada yang ditunggu? Tidak, Tuanku. Semua sudah hadir tepat waktu seperti yang ditentukan oleh Tuanku. Bagus, bagus sekali. Saya sangat senang karena setiap kali saya mengundang kalian untuk pertemuan, kalian selalu datang tepat waktu. Saya pun membayangkan betapa Tuhan juga sangat senang ketika umatnya datang beribadah dengan tepat waktu. Betul, Tuanku Raja. Jika Tuanku Raja sudah mengundang kami untuk datang, mana berani kami tidak datang. Apalagi sampai terlambat. Jangan-jangan nanti gaji kami bisa dipotong atau kami bisa juga mendapatkan sanksi administrasi. Betul, Tuanku Raja. Seandainya saja kalau Tuhan Allah kita memotong berkat bagi umat Tuhan yang terlambat datang beribadah, pasti umat Tuhan tidak akan berani datang terlambat untuk beribadah, Tuanku Raja. Ya, bisa jadi seperti itu. Baiklah, karena kalian sudah kumpul semua, maka ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah sebagai laki-laki. Anakku Salomo, kamulah yang akan menggantikan aku sebagai raja yang memimpin bangsa Israel ini. Tantangan di depan kamu tidaklah lebih mudah daripada yang pernah saya hadapi. Mungkin akan ada musuh-musuh besar yang akan menyerang bangsa kita. Mungkin itu kesulitan ekonomi, atau mungkin ada wabah penyakit yang akan melanda negara kita. Anakku Salomo, modal utama yang harus kamu miliki adalah keberanian. Pada masa muda, aku pernah diutus oleh ayahku untuk pergi ke medan pertempuran. Ayahku membawakan aku bermacam-macam bekal makanan untuk kakak-kakakku. Ketika aku sudah sampai di medan pertempuran, hatiku sangat sedih karena melihat orang-orang Israel tidak mampu mengalahkan Goliat. Mereka tidak mampu mengalahkan Goliat bukan karena badan mereka terlalu kecil dibandingkan dengan badannya Goliat, tetapi ketakutanlah yang lebih besar ada di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak berani menghadapi Goliat. Goliat memang badannya besar, tetapi ingatlah, Allah kita ini jauh lebih besar daripada Goliat. Karena keyakinan inilah, maka aku berani menantang Goliat dan akhirnya aku menang terhadap Goliat. Bukan hanya itu, dengan keberanian yang datangnya dari Allah itulah, maka bukan hanya Goliat tetapi juga bangsa-bangsa yang secara pikiran manusia sulit untuk ditaklukkan, tetapi mereka pada akhirnya takluk di tangan kita oleh karena kekuatan dari Tuhan. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan, karena kita mempunyai Allah yang besar,
Allah yang perkasa, Allah yang bisa diandalkan, dan Allah yang mau diandalkan. Tapi ayahanda, dari kecil ayahanda sudah terlatih menghadapi binatang buas seperti singa, beruang. Sementara saya dari kecil berada di istana raja ini dengan penuh kenyamanan. Bagaimana saya bisa seberani ayahanda? Anakku Salomo, ingatlah seberapa kuat tenagamu, seberapa hebat pengalamanmu, bahkan seberapa banyak harta yang kamu miliki untuk menjadi modal kamu melakukan sesuatu. Tetapi jika kamu tidak bersandar kepada kekuatan Allah yang bisa diandalkan, maka sia-sialah semua yang kamu miliki itu. Mengerti anakku? Mengerti ayahanda. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan kepada kalian, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan di dalam segala yang kau tuju. Anakku Salomo, Ya, ayahanda. janganlah engkau meremehkan kesetiaan. Sebab dengan kesetiaan itulah maka apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita akan dinyatakan semuanya itu. Aku teringat, aku pun pernah berlaku tidak setia. Pada waktu itu aku masih muda dan masih kuat. Demikian juga ibumu yang masih muda itu. Betul Tuanku Raja, saya sangat ingat dengan peristiwa itu. Ketika saya menegur Tuanku Raja, pada waktu itu Tuanku Raja tidak marah. Tetapi Tuanku Raja dengan penuh kesadaran mengaku kesalahan itu Tuanku Raja. Kita bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan mengampuni kesalahan yang sudah Tuanku perbuat. Dan Allah kita menghindarkan Tuanku Raja dari hukuman mati oleh karena dosa yang amat keji pada waktu itu. Tapi Tuanku Raja, bukankah kita pernah kedapatan tidak setia di hadapan Tuhan? Ketika itu Tuanku Raja meminta kami untuk menghitung jumlah orang Israel. Padahal hal itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak sukai. Akibatnya Tuhan sangat marah dan Tuhan mendatangkan satu malapetaka yang sangat mengerikan. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan penyakit sampar. Betul sekali, aku teringat itu. Tetapi dalam hal ini pun kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ketika aku menyesali semua perbuatan-perbuatanku, dosa-dosaku yang besar itu, ternyata pengampunan Tuhan itu jauh lebih besar dari dosa yang pernah saya lakukan. Kita patut mensyukuri akan hal itu. Terbukti ketika aku menyesal dengan perbuatan-perbuatan itu, maka Tuhan pun memutuskan untuk tetap mau memberkati kita semua. Sungguh, kalau aku melihat kebaikan-kebaikan Tuhan ini, tidak pernah sedikit pun Tuhan itu melalaikan kita. Musim demi musim terus berganti, tetapi
kasih Tuhan itu tetap dinyatakan kepada kita. Salomo anakku, bukankah aku punya cucu-cucu yang suaranya merdu dan pintar menyanyi? Bolehkah mereka menyanyikan lagu ini yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu kasih-Nya begitu besar, musim demi musim. Baik Ayahanda, saya panggilkan mereka untuk bernyanyi. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Terima kasih cucu-cucuku yang telah mengingatkan saya kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang terakhir yang ingin saya pesankan kepada kalian, ingatlah kepada anak-anak Barzilai, orang-orang Gilead itu. Haruslah kau tunjukkan kemurahan hati kepada mereka. Biarlah mereka termasuk golongan dari orang yang mendapatkan makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya
dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab di dalam menolong umatnya, Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Kamu ingat ketika kakakmu Absalom berusaha mengejar-ngejar kita. Pada waktu itu, rombongan kita bukan hanya kelelahan, tetapi juga kelaparan. Kita kehabisan tenaga, kehabisan bekal, dan segala sesuatu sudah tidak kita miliki. Tetapi sungguh luar biasa cara Tuhan menolong. Dia mengutus Barzilai. Dia mengirimkan makanan dan juga segala sesuatu yang kita butuhkan, termasuk tempat untuk kita beristirahat, sehingga pada waktu itu kita dipulihkan. Karena itu kita bersyukur kepada orang-orang yang telah diutus untuk menolong kita. Karena itu anakku Salomo, jikalau kamu nanti menjadi raja menggantikan aku, janganlah kamu meremehkan orang-orang yang mengkritik kamu. Janganlah kamu menganggap dirimu adalah orang yang paling benar, yang paling hebat, karena kamu adalah raja. Ingatlah, di dalam segala keterbatasanmu, ada orang-orang yang bisa melihat sisi-sisi kelemahanmu yang tidak bisa kamu lihat. Tuhan bukan hanya menolong kita, mengutus orang untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan makanan atau kebutuhan fisik kita. Tetapi Tuhan juga mengutus orang untuk mengingatkan kita ketika jalan kita mulai menyimpang. Aku tidak tahu, seandainya Nabi Nathan waktu itu tidak menegur aku ketika aku melakukan perbuatan dosa yang sangat keji. Aku tidak tahu, pasti aku binasa. Tetapi sekali lagi aku bersyukur kepada Tuhan karena orang-orang yang diutus untuk menolong kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kesalahan ayahanda tetapi belum mendapatkan hukuman yang setimpal? Nah, begini anakku Salomo. Ingatkanlah mereka. Tegurlah akan kesalahan-kesalahan mereka. Jika mereka bertobat, maka ampunilah mereka. Tetapi jika mereka tidak mau bertobat, malah sebaliknya mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka sudah sepantasnya lah kamu bertindak tegas kepada mereka. Bersyukurlah jikalau Tuhan bukan hanya mengutus orang lain untuk menolong kita, tetapi kita pun diutus oleh Tuhan untuk menolong orang lain ke jalan yang benar. Bersyukurlah untuk kesempatan ini. Baik ayahanda, semua yang ayahanda katakan akan kami lakukan. Baiklah, itulah pesan-pesan yang hendak aku sampaikan supaya kalian pegang teguh
apa yang telah saya pesankan kepada kalian. Aku mau istirahat. Siap Paduka. Prajurit! Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, He will go forth in grace alone.
Mungkin ini menjadi tahun yang begitu sulit bagi sebagian besar kita. Di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi ini, banyak hal yang terjadi, bahkan di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Tapi kita patut bersyukur karena tangan Tuhan menopang, menuntun, memberikan kekuatan pada setiap kita. Berkat kemurahannya menuntun dan menolong kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita pujikan ini dengan hati yang bersyukur karena sungguh berkat kemurahannya ada di dalam setiap kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu di tengah-tengah segala persoalan, segala masalah, tangan-Mu menopang kami, tangan-Mu menuntun kami, berkat kemurahan-Mu tercurah untuk kami. Ketika kami melewati saat-saat yang sulit, Engkau bukan cuman menuntun kami, Engkau menggendong kami Tuhan, dan kami bersyukur untuk hal itu. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Di tengah-tengah situasi yang cukup sulit, Engkau menolong kami, memberikan hikmat kepada kami. Untuk kami boleh beradaptasi, menyesuaikan dengan situasi yang ada. Dan kami percaya ini juga bukan karena kemampuan kami, tapi karena kebaikan Tuhan dan hikmat yang daripada Tuhan. Mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan.
Engkau merajut benang-benang kasih di antara setiap kami para rohaniwan, para majelis, para pelayan, aktivis, dan segenap jemaat-Mu untuk kami bergandeng tangan. Dan kami tahu Tuhan, di sana Engkau memerintahkan berkat-berkat itu tercurah. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga ingin bersyukur Tuhan untuk negara kami, untuk kota di mana kami berada saat ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit pun kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau menolong kami. Gereja-Mu berada di tengah-tengah kota ini untuk menjadi saluran berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Karena kami tahu sekali lagi, bukan karena kekuatan bangsa kami, kota kami, para pemimpin kami, tapi karena kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami juga ingin bersama-sama berdoa ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami para jemaat-Mu yang mengalami hal-hal yang cukup sulit. Mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Secara manusia cukup sulit. Tapi kami bersyukur karena Engkau Tuhan penghibur yang sejati. Kekuatan itu Tuhan yang bersama-sama dengan setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menggendong anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga percaya ya Tuhan, masa depan setiap kami, masa depan gereja-Mu, masa depan bangsa dan negara kami ada di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera itu Engkau sediakan untuk setiap kami, untuk gereja di mana kami boleh beribadah, untuk kota di mana kami boleh tinggal, dan untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan syafaat kami. Karena syafaat kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik itu. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berada di penghujung tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih ingat ketika kita akan memasuki tahun 2020 ini, kita semua bergumul. Bagaimana kita menapaki hari-hari di tahun 2020. Tetapi kita mensyukuri anugerah Tuhan. Kita mengukur kebaikan Tuhan itu luar biasa. Kita bisa melewati hari demi hari. Memang ada air mata, ada pergumulan yang berat, tapi kita bisa melihat ada tangan Tuhan yang menopang kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang untuk kita semua pada malam hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah buka tahun akan kita adakan besok tanggal 1 Januari jam 9 pagi. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita akan menutup tahun 2020 ini dalam persekutuan. Dan besok kita akan mengawali tahun yang baru di dalam persekutuan juga bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak bawalah keluarga kita bersama. Kita akan melangkah di dalam tahun 2021 berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, warta terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengadakan ibadah tutup tahun bersama dengan keluarga. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, Papa Mama untuk kita mengajak seluruh anggota keluarga kita malam ini
untuk kita mengadakan ibadah bersama dengan keluarga. Betapa indahnya Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup tahun 2020 ini di dalam persekutuan bersama dengan keluarga. Dan Bapak Ibu juga mau bikin acara di luar kan juga kita akan mengalami kesulitan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, gunakan malam hari ini berkumpul bersama dengan keluarga, berdoa bersama dengan keluarga, membawa hidup kita lagi di dalam pimpinan Tuhan. Untuk liturgi acara ibadah keluarga tutup tahun nanti Bapak Ibu bisa dapatkan dengan melihat di aplikasi gereja kita ataupun juga di website gereja kita dan juga di-share melalui WA gereja kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengajak kita bersama untuk bersyukur kepada Tuhan dan juga kita belajar untuk menyerahkan perjalanan hidup kita ke depan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita juga berterima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan dalam ibadah tutup tahun pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk semua Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan yang memberkati, dan kita juga berterima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang juga sudah bersatu hati dalam pelayanan di dalam gereja kita selama tahun 2020 ini. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kemuliaan hanya bagi Allah kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Tuhan, mari bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pimpinan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus, turun atas saudara sekalian, menaungi kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Silakan duduk. Ibadah kita malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.